di gereja dan jemaat di rumah sekalian. Suara saya cukup kedengaran. Hari ini saya sebenarnya ingin bicara tentang karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Saya ingin kasih judul Wonderful Holy Spirit, tapi kemudian saya tulis terakhir bahwa karya Roh Kudus bersaksi bagi Kristus. Haleluya. Saya akan mulai dengan bagaimana Roh Kudus bekerja, mempersiapkan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini buku yang dikerjakan dengan ilhaman Roh Kudus. Amin. Dengan ketelitian sistematika yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan karena itu kita akan lihat di Perjanjian Baru bagaimana Roh Kudus memberikan 4 Injil pertama ya kepada 4 penulis. Ada kitab lain misalnya yang cukup 1 surat, tapi kenapa menceritakan tentang pekerjaan Yesus itu harus diceritakan oleh 4 Injil? Haleluya. Itu Roh Kudus yang memberikan ilhaman itu. 4 orang penulis dengan cara pandang yang berbeda. Haleluya. Yang pertama Matius. Ini sekilas, saya belum masuk di Nas. Matius itu dia memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud dan raja orang Yahudi. Amin. Karena itu dia mulai dengan silsilah, dengan teliti memberikan silsilah sampai kepada Yesus itu turunan dari Daud. Amin. Supaya itu banyak maknanya ke depan. Bagaimana dia menjadi imam besar kita, karena dia kemudian dari keturunan yang terpilih. Haleluya. Lalu Markus, dia menjelaskan tentang anak Tuhan sebagai hamba yang datang merendahkan diri untuk melayani, memberikan contoh kepada kita bahwa kalau mau jadi besar di antara sekian banyak orang di muka bumi ini, Anda harus menjadi keset. Amin. Harus menjadi hamba. Kemudian Injil Lukas itu dia menceritakan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Amin. Karena dia sebagai anak manusia dimulai di pasal 3 itu dengan cerita bahwa dia itu keturunan dari Adam. Adam yang kedua yang datang itu untuk memulihkan. Itu kemudian Rasul Paulus kutip masuk di dalam kitab Roma. Ini luar biasa sekali. Amin. Anda punya kitab yang tidak biasa. Amin. Kitab yang tidak dari dunia. Lalu yang terakhir Injil Yohanes itu dia menekankan bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Dia itu ada sebelum dunia ada. Karena dimulai dengan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Ini hebat, sangat hebat sekali. Baru kita masuk Kisah Para Rasul. Kami dalam masa karantina di rumah, saya bekerja di rumah, kami bekerja hampir full setiap hari. Tapi kemudian malam bersama keluarga kita baca beberapa kitab, dan Kisah Para Rasul itu kita selesaikan setelah kenaikan. Kenaikan Tuhan Yesus, kami baca Kisah Para Rasul selesai. Saya pagi ini tertarik untuk bicara tentang Kisah Para Rasul, saudara. Haleluya. Karena kitab ini sebenarnya adalah kitab Roh Kudus. Kitab ini menjadi perjalanan awal bagaimana murid-murid, rasul-rasul itu disertai dengan luar biasa oleh Roh Kudus. Haleluya. Itu paling tidak menjadi blueprintnya kita. Amin. Nah, saya bagi begini ya, kitab Kisah Para Rasul ini dia sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian besar. Pertama, Kisah Para Rasul 2 sampai dengan ayat 12 itu bicara tentang satu tokoh yang dimunculkan di situ, Petrus. Amin. Petrus begitu dominan di
di surat pasal 2 sampai pasal 12. Tapi pasal 1 itu persiapan. Amin. Pasal 1 itu dimulai dengan kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lalu janji pencurahan Roh Kudus. Paling tidak di pasal 1 saya punya beberapa catatan. Ini saya tulis cepat supaya saya baca cepat sebelum masuk kita. Pertama, Tuhan berkata jangan kemana-mana. Kamu tunggu di sini sampai Roh Kudus dicurahkan. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Amin. Yohanes itu membaptis dengan air, tapi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan kalau kita baca kisah para rasul ini dari pertama sampai terakhir, ketika rasul-rasul itu menanyakan kepada orang yang berkata saya sudah bertobat, saya sudah mengikuti jalan Tuhan, ditanya dengan baptisan mana engkau dibaptis? Dia bilang baptisan Yohanes. Kalau begitu kau harus dibaptis dengan nama Tuhan Yesus supaya Roh Kudus diberikan kepadamu. Amin. Haleluya. Jadi tidak bisa dalam baptisan kita hanya baptisan air. Saudara harus minta baptisan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Karena itu yang memberikan engkau energi, kuasa untuk pergi menembus daerah-daerah yang tidak mungkin. Ketidakmungkinan engkau itu akan ditembus ketika kuasa itu turun atasmu. Haleluya. Kemudian yang kedua, murid-murid bertanya, Tuhan, sebelum dia naik, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan tidak menjawab pertanyaan ini. Kalau saudara baca itu, lalu Tuhan menunjukkan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kamu akan pergi memberitakan firman Tuhan, ya, bahwa yang sedang akan dibangun oleh Yesus, oleh Bapa di surga, itu bukan pekerjaan kerajaan Israel, itu sudah selesai. Kita membangun sebuah kerajaan besar. Kalau saudara baca Yesaya pasal 3, itu Tuhan bicara tentang pemulihan Israel, bahwa hatinya yang keras itu harus dirubah dengan memberikan hati yang baru. Baru dia bisa mengerti rencana Allah. Amin. Baru dia bisa mengerti blueprint rencana kerajaan Allah itu. Haleluya. Karena itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau tidak, Anda punya perangkat di dalam itu tidak bisa menangkap kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, masih ada amin? Amin. Kemudian itu di kisah para rasul 1 ayat 8 bisa dibaca. Yang ketiga, dalam penantian itu bertemu dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka tiap-tiap hari selama 10 hari sama-sama bersehati berdoa, tinggalkan semua yang lain. Di beberapa gereja itu doa penantian itu momentum yang digunakan dengan baik sekali. 10 hari penantian itu mereka doa di gereja menunggu. Kita percaya bahwa Kudus sudah dicurahkan. Haleluya. Amin. Karena itu kalau kita pun berdoa, kita tahu bahwa karena Kudus sudah dicurahkan, kita mau melihat bagaimana kuasa Kudus bekerja. Haleluya. Kita perlu untuk lihat bagaimana 5 karunia besar itu berlaku. Karunia kenabian, ya, rasul, dan sampai terakhir karunia pengajaran. Itu kalau di 5 jari begini ya, pengajaran itu terakhir. Tapi kemudian berbalik lagi, itu pokoknya bergantian. Ya. Yang keempat itu mempersiapkan barisan. Jadi rasul-rasul kemudian ada kan di situ di ayat 1, Petrus bilang kita pilih satu orang ganti Yudas, dan kemudian Matius dipilih menggantikan Yudas. Saudara bertanya, apa pentingnya? Kenapa harus 12? Kan 11 juga bisa. Kenapa harus 12? Ya, itu di rumah anak-anak tanya, kenapa harus 12? Lalu kan
Petrus itu dia mengutip dari Mazmur. Tapi saya kasih tahu sama saudara, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 14, bahwa kota Yerusalem yang baru ini, pintu-pintunya itu ditulis dengan nama rasul-rasul. 12 rasul itu, 12 pintu, harus 12 nama. Ya, itu berarti bahwa kitab ini tidak ditulis sembarangan oleh tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Haleluya. Amin. Jadi itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara bisa baca pasal 21 ayat 14. Saya minta Adiobet tampilkan. Pak, kau tahu bahwa Roh Kudus itu sangat wonderful, dahsyat mengerjakan segala sesuatu. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Haleluya. Jadi perlu untuk pilih satu orang. Yudas punya dicoret dari tinta merah, ganti dengan Matias. Haleluya. Haleluya. Nah, yang kelima, Pentakosta itu menandai era baru, bahwa kerajaan Allah mulai diajarkan kepada bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu. Dan saya lanjut bahwa setelah Roh Kudus diberikan, orang-orang biasa itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 13. Petrus di hadapan mahkamah, mereka bingung dan mereka bilang begini, dia kan orang biasa, kenapa dia punya pengetahuan begitu hebat? Karena itu Rasul Paulus bicara, saya tidak menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan kepada kamu dengan hikmat manusia, tapi hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu melampaui hikmat manusia. Rasul Petrus berdiri bicara, mereka bingung, kenapa orang ini bisa berubah begitu? Kapan dia belajar? Dalam satu malam bisa berubah kayak begitu. Saudara kuliah 6 tahun, 7 tahun juga hafal tidak bisa seperti Rasul Petrus. Dalam sekejap, ketika Roh Kudus masuk menguasai hidupnya, dia mengerti kehendak Allah. Ya, dia tahu itu rancangan besar dari perjanjian lama dan sampai pada akhir zaman. Haleluya. Jadi peristiwa itu kemudian oleh gereja banyak yang menyangka bahwa harus menunggu lagi pencurahan. Dalam perjalanan rasul-rasul mereka tidak minta Roh Kudus turun lagi. Ya, sudah turun satu kali itu. Mereka melupakan tangan, lalu orang-orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Amen. Memang ada kerja Roh Kudus itu di luar nalar kita. Dikatakan bahwa Pentakosta kedua itu di Azusa Street misalnya. Kita tunggu Pentakosta ketiga, mudah-mudahan mulai di Papua. Amin. Haleluya. Hujan akhir. Haleluya. Haleluya. Hei, saudara, siap tidak terima Pentakosta ketiga? Macam tidak siap begitu. Amin. Amin. Bisa saja dari Papua, karena harus dari ujung bumi kembali kepada. Haleluya. Tidak yakin. Haleluya. Amin. Dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Stefanus mati sebagai harga yang harus dibayar. Rasul-rasul sudah melihat kejadian besar seperti itu. Mereka tidak menyangka bahwa harganya itu mahal. Tiba-tiba dalam euforia lawatan Roh Kudus yang begitu luar biasa, Stefanus itu dirajam, dilempari mati. Tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka. Mereka tahu bahwa itu harga yang harus dibayar. Kalau kita baca, kita bilang begini, loh, kan
Kan dibilang Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh bumi. Apakah sudah itu terpenuhi? Kisah Rasul 2-7 pasal 2-7 itu cerita tentang kesaksian murid-murid, mujizat, pertentangan di Yerusalem. Kisah Rasul 8-12 bicara tentang bagaimana pertentangan yang sama di Yudea dan Samaria. Haleluya. Kemudian ayat 13-28 itu Rasul Paulus pergi untuk bangsa-bangsa lain. Kenapa Kornelius diceritakan di situ? Saudara-saudara, Petrus mendapati bahwa dia dipanggil untuk bangsa-bangsa Yahudi saja, tapi dia sebagai rasul, kita anggap ketua dari rasul-rasul yang lain, ya, karena dia yang paling vokal, paling aktif, ya, dia yang tampil waktu pencurahan Roh Kudus itu, dia yang kemudian ditunjukkan untuk pergi melayani orang dari bangsa lain. Petrus tidak mengalami itu, pasti akan ada pertentangan di dalam. Karena itu Petrus ditunjukkan untuk melayani bangsa lain juga, Kornelius. Setelah Petrus mendapati bahwa panggilan yang Tuhan berikan ini bukan hanya bagi orang Yahudi, maka pelayanan Paulus itu mendapat legitimasi. Haleluya. Saudara tahu waktu Stefanus dilempari, Paulus itu berdiri begini dan mereka semua lepas baju, taruh Paulus punya kaki. Dia saksikan Stefanus dibunuh. Kalau kita baca kisah para rasul itu bagaimana Tabib Lukas itu menulis dengan teliti. Dia tunjukkan profil baru yang nanti akan muncul. Paulus berdiri di situ menyaksikan Stefanus sedang dilempari. Dan saya melihat banyak profil yang hari ini muncul siap untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kisah Rasul 2-12 tentang Petrus, kisah Rasul 13-28 tentang Paulus. Ada 8 persamaan di antara mereka. Ini saya singkat supaya paling tidak jemaat mengerti kisah para rasul ini sebagai dasar kita bicara nats kita di 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Amin. Oke. Ada kesejajaran di antara Petrus dan Paulus. Pertama, Petrus khotbah perdana kisah Rasul 2. Si Paulus kisah Rasul 13. Nanti baca. Penyembuhan orang lumpuh Petrus bikin di kisah para rasul pasal 3, Paulus juga di kisah Rasul pasal 14. Sama-sama, bukan orang lumpuh. Terus ada orang yang namanya Simon tukang sihir. Itu Petrus kasih hukuman sama dia, tegur dia. Paulus juga terhadap Elimas tukang sihir. Sama tuh. Jadi Tuhan memuliakan dua rasul ini luar biasa. Kalau Petrus kuasa bayang-bayang, dia lewat begini orang sakit sembuh. Paulus sapu tangan kena sembuh. Haleluya. Haleluya. Jadi kita juga sapu tangan juga. Ada hamba Tuhan yang pegang jas begini dikebas sembuh. Saudara bisa melakukan yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan. Amin. Karena roh yang sama itu. Meletakkan tangan atas orang dan orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, Petrus kisah Rasul 8, Paulus kisah Rasul 19. Saya lihat rasul-rasul ini tidak panik menghadapi orang kerasukan. Saya baca itu tidak dapat kepanikan di mereka. Waktu mereka doa untuk orang sakit, doa untuk orang mati sekalipun, mereka doa untuk orang yang kerasukan setan, mereka tidak panik. Panik itu gimana? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Saudara, kalau Roh Kudus ada di atas dalam otoritas itu begitu kuat, engkau cuma berkata bangkitlah. Bahkan Petrus tidak menyebut dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Dia bilang bangkitlah, bangkit. Haleluya. Karena dia itu sudah jadi satu dengan Kristus. Oleh Roh Kudus mengerjakan dia itu Kristus yang baru. Haleluya. Roh yang ada di dalam Petrus itu roh yang satu dengan Kristus. Tidak mungkin kesaksiannya lain. Karena itu Petrus berkata bangkitlah, bangkit. Jadi kita juga orang-orang karismatik ini dalam praktek usir roh jahat tidak perlu panik gitu. Itu menunjukkan ketakutan kita. Halo? Itu menunjukkan engkau tidak menguasai medan. Engkau bukan petinju yang pandai memukul tepat pada sasaran. Rasul Paulus bicara di kisah Korintus. Engkau harus tahu siapa lawanmu. Lihat pergerakannya. Tidak panik. Dan kalau panik itu menunjukkan engkau tidak siap. Di dalam Yesaya pasal 36, tadi bukan 36, itu bagaimana Roh Kudus banyak bicara, Tuhan bicara di situ tentang bagaimana dia tidak puas dengan orang Israel punya kehidupan. Mereka membuat nama Tuhan itu seperti hal-hal lain, seperti direndahkan. Harus ada hati yang baru supaya engkau tahu kodrat kamu sebagai apa? Anak-anak Allah, Kristus untuk akhir zaman. Amin. Kalau saudara baca Kisah Petrus pasal 6, ini belum ya. Saya mau kasih tunjuk bahwa sebenarnya kodrat kita itu tidak biasa-biasa, saudara. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Saya baca. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidakkah tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Saudara itu hakim, amin, yang nanti akan menghakimi dunia. Kau punya posisi penting, amin. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Jadi jangan minta nasihat di orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan di bawah situ Rasul Paulus bilang ada masalah saja itu sudah sesuatu yang salah di dalam kehidupan jemaat. Tidak boleh ada masalah. Amin. Karena kita itu punya satu standar hidup yang beda yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sudah dikasih hati yang baru. Kalau kau tidak berubah, masih suka bawa roh percideraan. Saya kerja di satu tempat yang roh percideraan itu besar sekali. Karena antara kritis dengan percideraan itu tipis bedanya. Sampai huruf itu diperhatikan. Saudara harus berdoa untuk yang seperti ini, karena ini akan membawa perselisihan di dalam jemaat. Ada masalah saja itu tidak betul, karena kita itu dipanggil untuk suatu pekerjaan yang mulia dan besar. Amin. Haleluya. Oke, kita langsung masuk di nats kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama, saya undang kita bangkit berdiri. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota
anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Silakan. Inti dari 1 Korintus pasal 12. Bagaimana Rasul Paulus berjalan mengikuti petunjuk dari Roh Kudus. Sampai misalnya ada kejadian di Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 9, di mana dia bersikeras untuk pergi ke sini ya. Saya tidak bawa pointer. Dia bersikeras untuk pergi ke Asia, dan di Kilikia ini, dia di daerah Kilikia dan Frigia, dia berusaha untuk tergesa-gesa mau masuk di Asia, tapi Roh Kudus cegah dia. Ya, Roh Kudus cegah dan bilang tidak boleh ke sana. Dia masih melawan, mau pergi. Kalau saudara baca Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 9, tapi kemudian Roh Yesus menegur dia. Jadi Roh Kudus bicara, dia tidak dengar sampai Tuhan Yesus sendiri bicara sama dia, baru dia dengar. Bagaimana membarai semangat untuk menginjil. Tapi itu bukan kebetulan. Begitu dia dicegah ke Asia, dia dapat satu penglihatan bahwa ada orang memanggil-manggil di sebelah sana, di Makedonia di sana. Jadi dia dari situ menyeberang ke atas. Di sana dia ketemu dengan Aquila, dengan Priscilla. Ya, Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini kemudian akan memberikan nasihat. Jadi setelah dari situ, mereka punya profesi sama dengan dia, tukang bikin tenda. Di situ mereka punya rumah untuk tinggal di situ berjualan. Tapi rumah mereka sebenarnya di Efesus. Mereka antar dia kembali ke Efesus. Rasul Paulus terus berjalan. Lalu datang Apolos. Apolos ini pandai bicara, mengerti jalan Tuhan. Haleluya. Tapi dia belum mendapat baptisan Roh Kudus. Lalu dia ditumpangkan tangan. Tapi Aquila dengan Priscilla bawa dia ke rumah. Lalu mereka ajar dia tentang jalan Tuhan. Mereka bilang, coba kau cerita. Coba, yang kau mengerti itu apa? Lalu mereka ajar dia. Dan dia ini dipakai Tuhan luar biasa sekali. Sampai di Korintus ini terjadi pertentangan antara baptisan, haleluya, baptisan Apolos, baptisan Petrus, baptisan Paulus. Itu jadi pertentangan. Lalu Rasul Paulus bilang, bukan itu yang penting. Ada banyak diajarkan di sini. Intinya begini, kalau saudara ikut Roh Kudus, engkau akan aman. Sampai Rasul Paulus itu pergi menghadapi kematian dengan senyuman. Siap orang yang ikut-ikut dia ya. Silas, Lukas sendiri, mereka bilang tidak usah. Bahkan murid-murid yang baru ditobatkan itu mereka bilang tidak usah kembali ke Yerusalem atau tidak usah ke Roma. Dia pergi. Dia tahu betul apa yang harus dikerjakan. Dia bilang, saya bukan rasul sembarang, saya bukan petinju sembarang. Saya tahu apa yang harus saya. Saya kira kalau kita semua begitu, kita pasti tahu bagaimana menginjil dengan efektif. Haleluya. Efektif, sangat efektif. Baik, kita kembali di 1 Korintus 12 ayat 12. Halo, masih 1 Korintus pasal 12 itu mulai dari ayat 1 sampai 3 bicara tentang Yesus diakui sebagai Tuhan. Berita Injil yang utama itu harus Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu pergi mendapati orang memberitakan Yesus, dia ada di pihakmu.
Hari ini ada satu pengajaran yang menentang Yesus, itu berarti antikris. Amin. Sebab pemberitaan tentang Yesus itu inti dari penginjilan. Di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, kalau saudara lihat situ, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan. Jadi karunia bermacam-macam, pelayanan bermacam-macam, tanda-tanda mujizat macam-macam. Amin. Tapi dikerjakan oleh Bapa, kreatornya Bapa. Amin. Satu. Jadi tidak boleh ada yang menganggap dia punya lebih bagus. Wah, kau punya tuh kacang-kacang saja, cuma usir setan saja. Saya orang bangun jalan. Oh, itu dia sudah ada di tepi neraka. Oke. Lalu 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 itu kalau kita lihat, baik rupa-rupa karunia, pelayanan, mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu diberikan sebagai pemberian khusus. Diberikan sebagai pemberian khusus. Diberikan kepada siapa? Orang percaya sebagai pemberian khusus. Saudara-saudara itu orang spesial, dikasih kepada orang-orang khusus menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ada yang berdoa, Tuhan karunia nubuat, saya minta harus nubuat, saya tidak mau yang lain. Itu tidak bisa. Hei anak, saya kasih nubuat buat apa? Kau tidak pergi di ladang pelayanan, kasih nubuat buat apa? Oh, saya mau pakai untuk bangun jemaat. Haleluya. Ingat ya, tidak boleh sombong ya. Karena kami membuat itu bisa bikin orang lupa daratan. Harus orang sudah dewasa, dia bisa mengendalikan diri. Dia pakai untuk membangun jemaat. Sebab sedikit kesombongan itu masuk di kelompok iblis. Iblis itu hotel iblis. Oke. Kemudian ayat 12 sampai 13 yang tadi kita baca itu menunjukkan bahwa desain dari karunia-karunia Allah atau prototipe manual book dari pekerjaan Roh Kudus itu ditunjukkan oleh ayat itu, ya, bahwa kita itu ada dalam sistem infus. Kau tidak bisa cabut infus baru jalan bilang kau sehat, tidak. Kau harus tetap infus. Di bagian terakhirnya itu infus itu telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Harus tetap begitu terhubung, harus tetap minum dari roh supaya tidak muncul api-api asing, roh-roh asing, nubuat sendiri. Tetapi juga semua menganggap bahwa dia adalah satu bagian dari tubuh Kristus. Amin. Yang terakhir, mulai dari ayat 14 sampai terakhir itu bicara tentang bekerja sebagai tim. Kau bukan super power. Saudara bukan satu orang saja single fighter. Engkau harus bekerja dalam tim yang dibangun di atas dasar Kristus. Amin. Amin. Rasul Paulus jelaskan itu dasarnya atau apa kemarin Pak Haji Lewis tentang batu penjuru itu harus Yesus. Lalu dibangun di sini tiang ini namanya Petrus, tiang ini Paulus, rasul-rasul tiang-tiangnya, dan kemudian bangunan ini dibangun ada nama di situ Bram,
di situ Eki. Oke. Haleluya. Ada yang pakai bahan emas, ada yang pakai bahan apa? Permata. Ada yang pakai perak, ada yang pakai jerami, kayu jerami. Semua itu akan diuji dengan api. Haleluya. Berarti yang bertahan itu emas. Permata itu mengutamakan keindahan, entertainment. Dan saudara lihat gereja-gereja itu menunjukkan entertainment. Saudara hati-hati, kualitasmu akan diuji dengan api. Dan hanya yang tinggal emas. Amin. Kayu pun terbakar. Harus emas. Harus emas. Perhatikan bagaimana engkau hidup. Rasul Paulus bilang, karena itu perhatikan dengan seksama, engkau berlari begitu rupa supaya engkau bisa dapat mahkota itu. Amin. Berlari begitu rupa. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 bagian terakhir. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 12 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Amin. Ada Obed tampilkan 1 Korintus 9 ayat 26-27. Ini terakhir. Saya sudah tidak berpanjang lagi. Saya lihat ini, dan kita mau menyembah Tuhan. Ini hari Tuhan, ini hari Roh Kudus. Saudara yang belum mendapat baptisan Roh Kudus, berdoa supaya hari ini engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, karena tanpa itu engkau akan kekeringan dan haus dalam perjalanan. Kau harus minum dari air itu. Haleluya. Kau akan sekarat. Perjalanan di dunia itu seperti berjalan di padang gurun. Kau harus minum dari air itu. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu, baca, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada banyak sekali orang Kristen yang rajin bawa puasa, rajin datang di gereja, tapi suaminya itu tidur di bar. Ya, bahkan cerai. Dia tidak mengawasi pemberitaan Injil. Latih dirimu demikian rupa supaya kau tidak merendahkan Allah, supaya kau hakim yang tidak hanya menghakimi dunia ini. Engkau tidak hanya hakim yang menentukan keselamatan satu kota seperti Abraham atas Gomora. Kemarin itu ada banyak hakim di sini yang berdiri berdoa untuk virus itu tidak masuk ke Manokwari. Hari ini kita dapat kabar yang baik. Manokwari sudah ada tidak ada penularan lagi. Kita berdoa supaya tidak ada lagi. Amin. Saudara, hakim-hakim yang menentukan hidup satu kota, hidup satu bangsa, hidup satu zaman. Tidak hanya hakim bagi dunia, tapi hakim bagi para malaikat. Wonderful, luar biasa, indah, besar, dahsyat, megah. Rancangan yang begitu hebat diberikan kepada orang-orang biasa, karena ada, saudara, mesin. Saudara lihat bodinya, bodi apa? Bodi track tahun berapa? 90-an. Tapi mesinnya apa? Mesinnya itu Mercy. Ya, jangan lihat luarnya,
tapi di dalamnya itu Roh Kudus bekerja dengan kasih. Kau meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Tanda-tanda itu kita nantikan. Haleluya.